Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga kalian semua hari ini sehat selalu dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas ya. Nah, sekarang kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik. Masih di tema 4, sehat itu penting. Sekarang kita berada di subtema 2 mengenai gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Dan sekarang kita memasuki pembelajaran 3 dan 4. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan amanat dan ciri-ciri pantun. Yang kedua, mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan. Yang ketiga, mengidentifikasi aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan sosial budaya. Yang keempat, menyebutkan tanggung jawab sebagai masyarakat. Dan yang kelima, mengetahui cara pengambilan keputusan yang tepat di masyarakat. Nah, adapun pengertian pantun beserta ciri-cirinya. Nih, kemarin sudah disampaikan ya bahwa pantun itu adalah bentuk puisi Indonesia yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Nah, pantun itu merupakan puisi lama ya. Nah, berikut ini ciri-ciri pantun. Yang pertama, pantun itu bisa bersajak A, B, A, B atau A, 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 A. Yang kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Yang ketiga, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang keempat, 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris berikutnya adalah isi pantun. Nah, ini sudah Ibu sampaikan untuk mengingatkan kembali saja ya. Nah, selanjutnya kita mengidentifikasi ciri-ciri pantun. Di sini ada contoh pantun. Saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Nah, di sini ciri-cirinya dari pantun ini kita bisa melihat bahwa dia itu terdiri dari 4 baris, bersajak A, 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 dan terdapat sampiran dan isi. Tuh, kenapa A? Karena di sini tuh suku kata terakhirnya itu sama. Di sini A, ini juga A, ini juga A. Kalau misalkan di sininya I, di sini kesemuanya itu adalah I. Ini untuk yang pola bersajak A, 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 A. Bisa juga untuk pantun itu berpola A, B, A, B ya. Nah, untuk sampiran dan isi ini, sampiran dan di sini isi. Nah, ini ya sampirannya ditulis 2 baris pertama di sini adalah sampiran, lalu 2 baris terakhir itu adalah isi. Nah, selanjutnya amanatnya. Amanat dari pantun ini yaitu anjuran untuk berolahraga agar peredaran darah lancar. Di sini ya. Ini amanatnya. Lalu di sini ada teks, kita baca. Pak Damar merupakan pengusaha sandal refleksi. Pak Damar memproduksi sandal yang dapat digunakan untuk melancarkan peredaran darah. Sandal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu. Kayu tersebut diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Pak Damar hanya membeli kayu berkualitas. Namun demikian, Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Dengan reboisasi hutan menjadi tidak gundul dan hasil reboisasi beberapa tahun kemudian dapat dimanfaatkan lagi. Di antaranya, pohon dapat ditebang dan kayunya dapat digunakan lagi. Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga di sekitar tempat tinggalnya. Sebelumnya, mereka diberi pelatihan terlebih dahulu oleh Pak Damar. Bahkan kini, beberapa tenaga kerja Pak Damar telah membuka usaha sendiri. Pak Damar kemudian menjadikan mereka sebagai mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Lalu kita identifikasi teks bacaan barusan ya. Nih, dari yang pertama, interaksi manusia dan lingkungan pada bacaan. Di situ, Pak Damar memanfaatkan kayu untuk memproduksi sandal refleksi. Beliau juga memberdayakan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerjanya. Tuh, itu bentuk interaksi yang dilakukan oleh Pak Damar terhadap
sama manusia dan juga lingkungannya. Yang kedua, pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat dalam bacaan. Ya, tadi dalam bacaan kita bisa mengetahui apa pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan. Yang pertama, pemanfaatan hasil sebagai sumber daya alam untuk kebutuhan manusia. Yang kedua, meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat. Itu pengaruhnya ya dari interaksi tadi. Nah, selanjutnya, manfaat usaha Padamar bagi masyarakat di sekitarnya. Manfaatnya yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat, membuka lapangan pekerjaan baru, memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sandal refleksi buatan Padamar. Lalu selanjutnya, usaha yang dilakukan Padamar untuk mengurangi lingkungan akibat usahanya. Tadi kan ada penebangan pohon ya, karena bahan bakunya itu pohon. Nah, Padamar menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi pada lahan yang telah ia tebangi. Jadi harus dilakukan penanaman pohon kembali supaya pohon-pohon di sana itu tidak gundul dan nanti suatu hari nanti bisa kembali dimanfaatkan. Yang selanjutnya, hubungan ketergantungan dalam bacaan. Maaf ya. Nah, ini. Hubungan ketergantungan dalam bacaan. Padamar membutuhkan pemasokan kayu dari pemasok kayu untuk memproduksi sandal refleksi. Pemasok kayu membutuhkan Padamar untuk membeli kayunya. Dari hubungan ketergantungan tersebut, keduanya memperoleh keuntungan berupa uang. Ini bentuk ketergantungannya ya. Dan yang kedua, Padamar membutuhkan masyarakat di sekitarnya sebagai tenaga kerja untuk membuat sandal refleksi. Sementara masyarakat di sekitarnya membutuhkan pekerjaan dari Padamar. Nah, dari hubungan ketergantungan tersebut, keduanya memperoleh keuntungan berupa uang. Ini bentuk-bentuk ketergantungan dari teks bacaan tadi ya. Nah, selanjutnya interaksi sosial. Berikut ini ada beberapa contohnya ya. Yang pertama, kegiatan jalan sehat. Yang kedua, gotong royong. Yang selanjutnya, makan bersama, pengajian bersama, dan lain-lain. Jadi bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan bersama itu merupakan bentuk interaksi sosial. Nah, yang mana semua bentuk interaksi sosial dapat mempengaruhi pembangunan sosial budaya. Bisa pengaruhnya itu bisa positif, bisa negatif, tergantung bentuk interaksi sosialnya seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya ya. Nah, selanjutnya pembangunan sosial budaya. Ini bentuk-bentuk upaya yang dilakukan supaya pembangunan sosial budaya dapat dimaksimalkan. Yang pertama, mengikuti wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Yang kedua, mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya. Yang ketiga, turut serta dalam organisasi masyarakat. Nah, itu ya tadi. Ini merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pembangunan sosial budaya, dan bentuk upaya ini tentunya positif ya. Yang selanjutnya kita belajar mengenai pemilihan ketua RW. Nah, ketua RW itu dipilih oleh seluruh masyarakat pada lingkungan terkait ya. Misalkan warga RW 16. Pemilihan ketua RW-nya tentu dapat dilakukan oleh warga tersebut, tidak boleh dari warga di luar RW tersebut. Nah, pemilih merupakan warga yang sudah mendapatkan hak pilih. Tentu ya, anak-anak belum memiliki hak pilih. Nah, untuk yang hak pilih itu tentunya warga yang sudah memiliki KTP dan usianya memang sudah memenuhi, yaitu 17 tahun ke atas. Dan selanjutnya pemilihan dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat atau voting. Nah, musyawarah mufakat itu biasanya didiskusikan lalu nanti dipilih bersama.
ketua RW-nya. Nah, jika tidak diperoleh suara melalui musyawarah mufakat itu dapat dilakukan voting. Jadi di pemungutan suara berapa orang yang memilih Bapak pertama, lalu berapa orang yang memilih Bapak calon yang kedua, nanti dilihat suara terbanyak itulah pemenangnya. Nah, pemilihan dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan seluruh warga. Tentu ya, karena yang namanya pemilihan pemimpin itu menjadi hak seluruh warganya untuk mengetahuinya, dan itu harus terbuka dan transparan. Jadi tidak boleh ada kecurangan sehingga dapat disaksikan oleh semuanya. Nah, bagaimana sebagai anak-anak kan tadi belum memiliki hak pilih. Nah, anak-anak dapat turut serta berperan. Yang pertama, turut serta dalam gotong royong menyiapkan tempat pemungutan suara, merapikan meja, bersih-bersih, lap dan sebagainya ya. Yang selanjutnya, mengamati jalannya pemilihan ketua RW. Ini dapat dilakukan anak-anak supaya kalian dapat menyaksikan bagaimana proses pemilihan pemimpin. Kalian juga bisa belajar mengenai prosesnya supaya nanti ketika kalian sudah memiliki hak pilih, kalian sudah tahu bagaimana caranya. Dan yang selanjutnya, membantu para ibu menyiapkan makanan. Ini kenapa baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak boleh membantu para ibu karena ini pekerjaan yang cukup ringan ya. Jadi kalian bisa ikut terlibat. Nah, selanjutnya ini ada contoh laporan pengamatan pemilihan ketua RW. Ini calon ketua RW. Di sini ada 3 calon. Sementara jumlah pemilihnya 365. Ini pemilihnya ya. Dan tempat pemilihannya balai warga. Ini hasil pemilihan. Nah, nama calon Pak Herman, jumlah pemilihnya ada 80. Pak Yandi 90, Pak Bakri Widodo 195, jumlah pemilih 365. Berarti di sini yang paling tinggi, yang paling banyak pemilihnya yaitu Pak Bakri dengan skor 195, sehingga ketua RW terpilih adalah Pak Bakri Widodo dengan jumlah pemilih 195 orang. Ini bentuk laporannya ya yang dibuat Dayu contohnya. Jadi kalau kalian nanti mengikuti pemilihan ketua RW, kalian bisa membuat laporan seperti ini. Nah, di sini ada materi selanjutnya. Yang pertama, kita belajar mengenai cara pengambilan keputusan bersama yang dilakukan dalam masyarakat di Indonesia. Ini yang berlaku di Indonesia ya, di negara lain belum tentu. Nah, di Indonesia itu tadi biasanya dilakukan dulu musyawarah. Dan di mana dalam musyawarah itu diharapkan adanya mufakat atau keputusan yang diambil bersama. Nah, kalau tidak dapat dilakukan dengan mufakat, baru dilakukan voting ya. Voting itu biasanya berupa pemilihan umum atau pemilu. Yang selanjutnya, masalah yang dipecahkan melalui pengambilan keputusan bersama. Nih contoh-contohnya ya, pemilihan ketua RT, RW, dan kepala desa, pembuatan jadwal ronda malam, melaksanakan gotong royong membersihkan lingkungan. Nah, ini bisa didiskusikan melalui pengambilan keputusan bersama tadi ya, bisa melalui musyawarah maupun voting. Selanjutnya, cara masyarakat melaksanakan tanggung jawab sebagai warga. Nih caranya berpartisipasi dalam pemilihan RT, RW, dan kepala desa, menjaga keamanan lingkungan, dan menjaga kebersihan lingkungan. Ini bentuk ikut serta masyarakat ya untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai warga. Yang selanjutnya, tanggung jawab sebagai seorang siswa. Tadi sebagai warga, ini sebagai siswa di masyarakat. Mengikuti gotong royong, membersihkan lingkungan, dan berpartisipasi dalam pemilihan RT atau RW dengan cara berikut. Tadi sudah disampaikan ya, sebagai anak-anak maupun siswa di sini turut serta dalam gotong royong menyiapkan tempat pemungutan suara, mengamati jalannya pemilihan ketua RW, membantu para ibu menyiapkan makanan. Ini sudah ibu sampaikan juga sebelumnya.
Nah, selanjutnya tata cara pemilihan ketua RW. Nah, ini juga secara khusus sebetulnya sudah diatur oleh peraturan pemerintah. Nah, setiap daerah tentunya beda ya. Khusus untuk pemilihan ketua RW di setiap daerah beda karena RW itu kan di setiap wilayah di Indonesia ada. Berbeda dengan pemilu dalam pemilihan presiden, itu tentu berlaku se-Indonesia, semua daerah sama. Nah, ini ya. Ini ada contoh cara pemilihan ketua RW di satu daerah yang pertama, pembentukan panitia pemilihan ketua RW. Nah, ini kepengurusannya harus disetujui oleh kepala desa setempat. Ini tugas-tugas panitianya bisa kalian baca ya. Menyeleksi calon, menetapkan calon, menentukan daftar pemilih, menyusun tata tertib pemilihan, dan lalu penyelenggaraan. Yang kedua, pendaftaran calon ketua RW kepada panitia. Nih, jadi calon ketua RW-nya itu harus mendaftarkan diri kepada panitia. Kalau sudah selesai, nanti ada penyeleksian calon ketua RW, dan selanjutnya penetapan melalui pemilihan. Lalu penyelenggaraannya itu tentu tadi harus disiapkan oleh panitia, lalu harus berdasarkan luber-jurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketua RW dipilih oleh warga masyarakat yang telah memenuhi syarat, yaitu berumur 17 tahun. Lalu pelantikan ketua RW baru. Jadi yang sudah dipilih itu akan dilantik oleh kepala desa setempat. Nih, di masyarakat Indonesia, keputusan bersama tadi dipilih melalui cara musyawarah. Lalu diambil keputusan bersama yang berdasarkan musyawarah mufakat tadi. Kalau tidak, baru diambil keputusan, dilakukan voting. Contohnya ya tadi. Nih, ini juga sudah ya tadi. Ini merupakan pengulangan karena di bukunya pun dibahas 2 kali, di PB3 dan PB4. Ini di PB3 itu tadi sepintas, sementara di PB4 itu lebih mendalam penjelasannya. Kalian bisa putar kembali videonya atau lihat di buku kalian masing-masing ya. Nah, untuk tugasnya itu ada di halaman 74 dan 76. Sudah Ibu jelaskan di dalam materi ada, kalau kalian menyimak insya Allah kalian bisa ya. Nah, untuk tugas ini silahkan kalian kerjakan lalu dikumpulkan ke wali kelasnya masing-masing. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.